Sesudah muji nama Tuhan, kita lipat tangan, kita berdoa supaya Tuhan bimbing kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sesudah kita berdoa, maka kita akan lanjut pada materinya. Jangan lupa baca tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka sekarang kita masuk pada materi. Oke anak ibu, kira-kira dari lagu tersebut, siapa yang tahu apa makna atau tersirat dalam lagu tersebut? Ayo. Iya, kamu benar. Ajakan untuk bertobat. Nah, hari ini materi kita adalah tentang itu, yaitu bertobat. Iya, tentang bertobat. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, siapa yang tahu arti bertobat? Ayo. Iya, kamu benar. Bertobat itu berarti berpaling dari dosa. Bertobat juga artinya yaitu berubah pikiran. Dari pikiran kita yang negatif menyangkut perbuatan kita dan kembali ke jalan yang benar. Ore, kamu memang hebat. Bertobat berarti meninggalkan kebiasaan buruk atau perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan di masa-masa lampau dan hidup baru dengan mengenal Kristus. Mengapa harus Kristus? Karena Kristus datang untuk memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Dari mana ibu tahu? Nah, buka Alkitab kamu ya. Ini dia Alkitab ibu, oke? Kita sama-sama baca kalau Kristus benar-benar memanggil orang yang ingin bertobat. Karena Yesus datang untuk orang yang mau bertobat. Oke? Buka Alkitab kamu. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32, apa katanya di situ? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, firman Tuhan sudah mengajak kepada kita melalui perkataan Tuhan dalam Lukas 5 ayat 32. Nah, Yesus juga mengatakan dalam Alkitabnya, dalam Alkitab kita lewat firman itu, di mana Bu? Nah, kita buka lagi ya ayatnya. Di Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Apa katanya di dalam? Sudah dapat kamu nak? Matius 4 ayat 17. Oke, kita baca ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan sorga sudah dekat. Nah, firman Tuhan mengatakannya bahwa Yesus datang untuk mengajak kita hidup baru bersamanya. Kita tinggalkan perbuatan yang lama atau hidup yang lama, hidup dalam dosa dan kegelapan, baru kita menyambut hidup yang baru bersama Kristus. Iya. Ayat-ayat Alkitab itu mengatakan tentang arti bertobat. Jadi, arti pertobatan sesungguhnya adalah sikap perilaku kita yang menyesal dan sadar akan perbuatan buruk kita, perbuatan jahat, dan kembali ke jalan yang benar. Berserah, percaya kalau Kristus Juru Selamat. Itulah arti pertobatan. Oke anak ibu? Nah, ayat-ayat tadi adalah ayat-ayat yang mengacu pada pertobatan. Sekarang kita masuk kepada tokoh Alkitab.
atau nama-nama dalam Alkitab yang mengalami pertobatan. Ibu hanya membahas beberapa saja ya, supaya kamu tidak lebih pening lagi menghafal atau memahaminya. Oke, kita masuk pada tokoh perjanjian lama. Oke, kita main tebak-tebakan ya anak ibu ya, sekalian kita belajar. Ya, kamu sebutkan siapa nama tokoh Alkitab yang ibu sebutkan ya. Yang pertama, dia itu adalah seorang nabi. Baru yang kedua, ia disuruh ke suatu bangsa untuk menyuarakan panggilan pertobatan supaya bangsa itu bertobat. Siapa? Yang ketiga, bangsa itu bernama bangsa Niniwe yang sudah melakukan banyak sekali dosa. Kira-kira siapa ya nabi yang diutus ke sana? Ya, benar. Dia adalah Yunus. Iya, kan ada lagunya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Iya, Yunus disuruh Allah untuk menerima panggilan supaya bangsa Niniwe bertobat kembali ke jalan Allah. Akhirnya bangsa Niniwe itu pun selamat. Tapi sebelum selamat atau menyuarakan panggilan pelayanan si Yunus masuk ke dalam perut ikan. Kenapa Yunus masuk dalam perut ikan? Karena ia menolak panggilan Allah untuk melayani bangsa Niniwe. Kamu pintar. Iya. Pelajaran sekolah minggu masih ingat kan? Iya. Dialah Yunus. Karena Yunus ingin bangsa Niniwe bertobat seperti ia bertobat dan kembali ke jalan pelayanannya, akhirnya bangsa Niniwe dimaafkan Allah dan menerima keselamatan. Iya. Pertobatan itu bukan hanya menyesal, Nak, tetapi pertobatan itu adalah keselamatan. Buah pertobatan supaya kita selamat. Iya kan anak ibu? Iya. Bangsa Niniwe juga melakukan aksi pertobatannya supaya mereka didengar oleh Allah. Apa yang dilakukan bangsa Niniwe? 1. Mereka berpuasa. 2. Memakai kain kabung. Iya. 3. Duduk sambil berdoa bersama anak-anak kecil di sana untuk memohon supaya dosa-dosa mereka dihapuskan. Tuhan mendengar, sebab orang yang melakukan perbuatan yang mengakui penyesalan dan bersalah bahwa dirinya berdosa, pasti Tuhan selamatkan dan Tuhan dengar. Oke anak ibu, itulah kisah si Yunus. Nah, sekarang kita belajar tentang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru atau tokoh yang kedua. Tadi yang pertama kan PL, sekarang yang kedua. Ayo siapa yang tebak? Iya, ibu kasih kisi-kisinya ya. Yang pertama, dia disebut Rasul Kristus. Yang kedua, awalnya ia adalah seorang Yahudi yang belajar keras tentang keyahudiannya. 3, ayo. Dia awalnya adalah seorang pembunuh dan penganiaya umat Kristen. Ayo. 4, dia terkenal dengan penginjil di Perjanjian Baru. Ayo siapa? Ya benar. Hari ini kita membahas tentang Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi. Sebelum bertobat dan menjadi penginjil atau pelayan Tuhan ataupun murid Kristus, ia awalnya adalah seorang pembunuh. Namanya adalah Saulus. Setelah bertobat namanya Paulus. Ia seorang yang rajin, giat, bahkan pintar. Saking pintarnya, ia mampu membuat Alkitab dan menafsirkan kitab Tauratnya. Hebat kan? Iya. Saking pintarnya, ia belajar keras tentang keyahudiannya. Ia tidak mengakui adanya juru selamat ataupun Kristus. Saking ia tidak mengenal yang namanya juru selamat ataupun Yesus, setiap murid Kristus ataupun orang-orang Kristen yang disebut pengikut Kristus harus dia bunuh. Ngeri ya nak. Dia juga menganiaya. Menganiaya itu membuat menderita semua orang Kristen yang ia jumpai. Ia tidak suka ada satupun yang menjadi pengikut Kristus karena dia tidak mengakui adanya juru selamat. Nah, akhirnya anak ibu dalam kisah Paulus ini,
yang dulunya seorang pembunuh, ataupun ibu sebut dululah Saulus. Saulus ini akhirnya meminta surat kepada raja supaya ia pergi ke sebuah kota dan bertindak sesuka hatinya. Nah, jadi kalau dulu orang mau ke kota itu harus minta persetujuan. Nah, jadi dia mendengar kalau ada di sebuah kota gerombolan ataupun sekelompok pengikut Kristus ataupun Kristen yang banyak di sana. Jadi ia berusaha untuk membunuh mereka, mau menghabisi seluruh mereka. Kalau bisa tidak ada orang Kristen di muka bumi ini. Nah, jadi dia pergi ke sebuah kota namanya Damsyik. Nah, jadi karena dalam perjalanan ke Damsyik ini ia ingin membunuh orang Kristen. Itu tujuannya. Jadi selama dalam perjalanan ke kota Damsyik, ada cahaya yang menyilaukan mata Paulus. Jadi cahaya itu bersinar terang, menyilaukan matanya. Akhirnya Paulus buta. Dan dalam cahaya itu ada suara yang terdengar di sana. Apa kata suara di dalam cahaya itu? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu adalah suara Allah. Allah tidak senang ada umatnya yang teraniaya. Akhirnya Saulus pun menjadi buta dan dia hanya mendengar saja suara itu dan dari mana berasal. Akhirnya anak ibu, ia buta selama 3 hari 3 malam dan tidak makan selama 3 hari 3 malam tersebut. Ia pun dibawa ke rumah salah seorang yang itu bernama Yudas. Di rumah itu ada seorang yang percaya kepada Tuhan, namanya Ananias. Ananias menerima panggilan kalau ada seseorang di rumah Yudas yang harus ia sembuhkan. Akhirnya Ananias pergi ke rumah Yudas. Nah, akhirnya ia bertemu dengan si Saulus dan ia menyembuhkan kebutaan mata Saulus. Saulus sembuh karena Tuhan menyertai Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Di balik itu semua, karena apa? Karena Tuhan punya rencana besar untuk Paulus agar Paulus menjadi pelayan Kristus. Itulah nak cerita tentang pertobatan. Akhirnya Paulus bertobat dan berjanji atau bahasa lainnya bernazar kalau ia akan menjadi pelayan Kristus. Akhirnya sampai sekarang Rasul Paulus terkenal menjadi salah seorang Rasul Kristus. Dari pertobatannya, Rasul Paulus ataupun yang awalnya bernama Saulus bertobat, diberilah nama Paulus, dan Paulus ini menjadi pelayan Kristus. Nah, pertobatan itu adalah ciri khas ataupun jalan menuju keselamatan. Allah mau menyelamatkan kita kalau kita mau mengakui kesalahan kita. Sama seperti Paulus, sama seperti Yunus. Jadi kita belajar supaya bukan hanya kita mengakui kesalahan kita dan hanya menyesal atas perbuatan kita, tetapi kita harus ambil keselamatan itu, yaitu pertobatan. Karena buah pertobatan adalah keselamatan. Jadi siapa yang mau selamat? Ibu pun mau selamat. Untuk itu kita harus bertobat. Karena pertobatan adalah berubah sikap perilaku seseorang yang berubah dari perbuatan kegelapan menuju kepada terang Kristus, ya kan? Melakukan apa-apa yang sudah Tuhan ajarkan. Oke, anak ibu. Nah, dari cerita atau kesaksian Paulus yang kita dengar hari ini membuat kita semakin sadar bahwa penting seorang Kristus atau pengikut Kristus mengalami pertobatan.
pertobatan. Paulus ingin supaya tindakannya diberi contoh ataupun teladan. Jadi kita pun harus menjadi teladan agar kita semakin terberkati. Oke anak ibu, kita buka dulu Alkitab kita ya. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca ya. Buka Alkitab kamu ya. Oke, ini Alkitab Ibu. Oke, kita buka ya. Kita baca. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16-nya, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, keselamatan, mendapat hidup yang kekal. Amin. Iya. Nah, sebagai pengakhir dari cerita ataupun materi hari ini, kita ingat, walaupun kamu masih kelas 5, walaupun kamu masih muda, jangan takut untuk menjadi teladan. Kamu bisa menjadi teladan bagi adik-adik kamu, bagi kakak-kakak kamu, bagi saudara-saudara kamu, baik kandung maupun sepupu, atau bagi orang lain. Tetap belajar melakukan perbuatan baik, belajar tanpa batas. Kenapa ibu bilang begitu? Bu, aku kan masih muda, ngapain aku bertobat? Jangan. Iya, selalu latih dirimu belajar dan terus belajar. Bukan hanya belajar menulis, bukan. Belajar berubah pikiran supaya Tuhan semakin memberkati kamu. Dan jangan lupa bersyukur. Nah, ibu kasih ayat bagi kamu ya untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Buka 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca ya nak. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya, jadilah teladan. Kelima-lima ini harus kamu ingat. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Oke anak ibu, sekian cerita kita atau materi kita tentang pertobatan. Oke, semoga kamu semakin terberkati dan semakin paham. Jangan lupa, iya, belajar terus. Bukan belajar menulis, iya, belajar melatih diri. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kamu semakin menjadi berkat. Sampai ketemu. Kita tutup materi hari ini. Kita berdoa. Lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sangat bersyukur. Semoga Tuhan memberkati kami yang masih muda ini agar di hari tua nanti ataupun di masa tua nanti kami tidak menyesal dan semakin menjadi berkat. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang kami kasih, bahkan berkati juga orang-orang yang membenci kami. Kiranya Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami akhiri materi ini. Amin. Oke anak ibu, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.